dan hadirat Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kembali rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat hidayah dan hidayahnya sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk kita tolak ilmu, untuk kita silaturahmi. Semoga kita senantiasa dalam limpahan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita. Faslun fi fadlil Makkah. Malam ini kita akan membahas tentang kemuliaan kota Makkah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah berfirman, Inna awwala baitin, sesungguhnya pertama kali rumah wudi'a lin-nasi yang ditempatkan bagi manusia lalladzi bi Bakkah, yaitu Bakkah atau Mekah, mubarakan yang diberkahi, hudan lil 'alamin yang menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi, di dalam bait, ayatun bayyinatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maqamu Ibrahim, yaitu maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke dalam Makkah maka dia menjadi orang yang aman. Waruya, dan diriwayatkan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, innaki, sungguh engkau Mekah, la khairu ahdillahi, sungguh bumi terbaiknya Allah, wa habbu ardillahi, dan yang paling aku cintai bumi Allah, ilayya, bagiku adalah engkau. Walaula anni akhrajat, walaula anni, dan sesungguhnya jikalah aku ukhrijtu minki, tidak diusir darimu, ma kharajtu, maka aku tidak keluar. Jadi ucapan ini Bapak Ibu dikatakan oleh Rasul ketika beliau hijrah keluar dari kota Mekah. Beliau mulai ke Mekah sambil mengatakan kalimat ini, sambil bicara wong niku sedih lah. Jadi orang keluar dari kampung halaman itu daerah kepokso jane males pegah katanya. Nah, Rasul ketika keluar dari kota Mekah, ketika beliau berhijrah, beliau niku mengatakan katanya, wallahi, demi Allah, wahai Mekah, innaki la khairu ardillah, sungguh engkau adalah bumi terbaiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bumi yang Allah apik, paling apik di bumi ini adalah Mekah. Seandainya saja, kata Rasul, kok aku tidak diusir darimu, maka sungguh aku tidak akan keluar meninggalkan. Ini menunjukkan betapa Rasul cintanya dengan kota Mekah. Jadi Rasul itu cinta bumi, apa jenenge, tempat kelahiran itu paling kita cintai. Terus pulau aslinya Bluro atau saking ini kok apa-apa yang berhubungan dengan Bluro itu tak anggap nopo koyo masih melekat dengan saya, padahal saya di sini sudah lumayan lama. Mungkin separuh hidupku sudah dijaga, main 50-50. Tapi hawanya Bluro itu tesih. Sampai pernah saya itu acara di hotel, diumumkan yang perwakilan dari Blora mana, padahal saya mewakili Karanganyar. Pulau dengan sendirinya ngaco. Kaget kok sih ngaco, saya berubah Karanganyar aku tok. Si di sebelah sana dari Blora ngaco. Oh, tidak, kan aku ini gak wong Blora. Jadi koyo-koyo izin makili
Padahal saya mewakili katanya. Ini menunjukkan apa? Ya, kampung halaman tanah kelahiran itu memang melekat selama-lamanya, kan melekat sampai makanan ya kadang-kadang izin boleh isi khas Blora sing identik dengan Blora. Dan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar dari kota Mekah itu ngendikan, kok lamun aku gak ditokno nggonmu wahai Mekah, sungguh aku tidak akan keluar dari meninggalkan. Waru yang dipun riwayataken ma ala wajil ardi baldatun yarfa'ullahu ta'ala fiha al-hasanatul wahidatu bimi'ati alfi hasanatin. Kata baginda Rasul, tidak ada di bumi Allah ini suatu kota, suatu negara yang Allah mengangkat kebaikan di dalamnya satu dikalikan 100.000 kebaikan. Illa Makkah, kecuali kota Mekah. Jadi tidak ada di bumi ini kita beramal satu kebaikan sampai dilipat gandakan 100.000 kali lipat kebaikan, kecuali Mekah. Wa man shalla fiha, barang siapa yang sholat di dalam kota Mekah, sholatan sekali sholat, rufi'at lahu mi'atu alfi sholatin, maka Allah akan mengangkat baginya 100.000 kali sholat. Jadi sholat sepindah dihitung ping 100.000. Wa man shoma fiha, dan barang siapa yang berpuasa di dalamnya, di dalam kota Mekah, yauman sehari, kataballahu lahu shauma mi'ati alfi yaumin, maka dicatat baginya 100.000 kali puasa. Nah ini makanya tidak heran kalau puasa niku nenggone Mekah, Masjidil Haram itu penuh sepenuh-penuhnya. Apalagi kemarin dalam diceritakan rencana itu hotel itu semalam sampai harga 27 juta. Yang ini Ramadan itu. Jadi hotel penuh. Jadi penuh sepenuh-penuhnya dibikin itu Ramadan itu. Jadi regane hotel itu naik drastis. Di hukum ekonomi kan semakin banyak permintaan, mesti ini harganya gitu semakin naik. Wa man tasaddaqa bi dirhamin, dan barang siapa yang bersedekah dengan 1 dirham. Jadi teng Mekah sedekah dengan 1 dirham. Dirham itu uang dulu sekarang. Dan Arab Saudi pun menggunakan riyal bukan dirham. Kata Allah lahu mi'ata alfi dirhamin, maka Allah mencatat baginya 100.000 dirham. So 1.000 ya hitungannya peng 100.000. Kalau kita uang Indonesia jadi 1 juta berarti pengen 100.000 kali juta, berarti dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Wa man khatamal Qur'ana, dan barang siapa yang mengkhatamkan Quran marotan sekali. Jadi di Mekah mau Quran atau khatam sekali, kata Allah lahu mi'ata alfi hasan khatmatin, maka Allah akan mencatat baginya 100.000 kali khatam. Jadi khatam pisan dihitung khatam ping 100.000. Wa man sabbahallahu ta'ala fiha marratan, barang siapa yang bertasbih kepada Allah di dalam kota Mekah sekali, kata Allah lahu mi'ata alfin, maka Allah akan mencatat baginya 100.000 kali. Biwairiha, dibandingkan di luar Mekah. Wala yaumun wahidun, dan sungguh sehari fi haramillah, di tanah haramnya Allah. Tanah haram, jadi nanti di area Mekah itu ada batasan tanah haram dan tanah halal. Mulanya sih jadi mikot tempat mulai dari umroh itu di luar kota tanah haram. Berarti kalau sudah masuk ke tanah haram baru sudah pakai pakaian ihram kalau dengan umroh, kalau dengan haji. Orang-orang yang kalau hormati, ketika tanah haramnya dari mana? Kalau dari Madinah berarti di Bir Ali.
berarti lumayan jauh. Bir Ali menuju ke Masjidil Haram itu kan harus masuk tanah haram. Bir Ali ini masih tanah halal, belum haram, tapi masuk dikit sudah tanah haram. Menuju ke Baitullah, ke Mekah itu lumayan tebing. Kalau ada di Tan'im itu dekat, di Hudaybiyah itu lumayan dekat, di Ji'ronah gitu dekat. Nah, kalau sudah masuk ke situ namanya tanah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sehari berada di tanah haram, arjalaka lebih diharapkan bagimu, wa afdalu min siyamid dahri, dan lebih utama dari puasa 1 tahun, wa qiyamahu, dan qiyamul lail, fi ghairiha, di luar Mekah, minal buldani, dari berbagai macam negara selain kota Mekah. Maka inilah tempat favorit terbaik di bumi. Pulau Panjenengan ini berharap bisa minimal sekali sholat di Masjidil Haram, bisa beribadah di sana. Syukur-syukur bisa beberapa kali. Tapi kalau Allah mengizinkan minimal sekali di Mekah, sakit ziarah ke kota Mekah. Nah, selama ini kita sholat kan hanya bayang kita Mekah nih kubur. Nah, kalau ke sana kan langsung kita sholat di depan Ka'bah. Para rawuh ingkang kula hormati, mulane kita niatkan nggih bahwa ibu dipun niati sing derek daftar haji hingga daftar haji, kalau ada biaya, kalau umroh nggih monggo dipun niati, insyaallah dengan niat yang baik Allah akan memudahkan. Jadi yang penting niat itu wajib bagi kita untuk menjalankan rukun Islam. Yang penting diniati sih. Syukur-syukur somakan alhamdulillah. Tapi insyaallah kalau kita niatnya kuat, insyaallah Allah pun akan memberikan jalan, insyaallah. Karena banyak cerita di luar nalar kadang-kadang itu terjadi. Di Getas itu tukang parkir bisa berangkat haji. Guru-guru sepele dan masjid, ya bagian dasar masjid yang mau mampir dan beriku adalah simpati. Terus dikoi bisa diderek, malah dibantu islam berangkat haji. Jadi nanti tukang parkir gaji ini kan mungkin juga banyak banget kan. Tapi nyatanya ya Allah bermenangkan untuk bisa tindakan ziarah atau ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ya nanti pun riwayatkan, man shalla khalfal maqami, barang siapa yang sholat di belakang maqam Ibrahim, raka'ataini, 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Jadi maqam Ibrahim tempat berpijaknya kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi makom di sini bukan makam kados bayangan kita. Karena kalau di Indonesia makom itu berarti kuburan. Tapi makom Ibrahim di sini berarti tempat berpijak yang agak jauh dari Ka'bah, tidak terlalu jauh sih. Mungkin memiliki pintu mungkin kurang lebih. Itu kan sebenarnya dulu kan gandeng dekat Ka'bah dengan makom Ibrahim, tapi karena ada renovasi akhirnya di zaman Khalifah Sinten makom Ibrahim itu digeser agak ke belakang, karena kalau masih tetap di situ rancau antara orang tawaf dan orang sholat di belakang makom Ibrahim itu jadi agak sulit. Terus akhirnya diberi jarak dari Ka'bah. Barang siapa yang sholat di belakang makom Ibrahim, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa utiya minal hasanati, dan dia akan diberikan kebaikan bi adadi kulli man shalla khalfahu, sebanyak orang yang sholat di belakang makom Ibrahim. Afan, dengan
dengan berkali lipat. Wa amanallahu ta'ala yaumal qiyamati, dan Allah akan memberi keamanan baginya besok di hari kiamat, minal fazail akbari, dari faza perkara sing ngagetke sing banget gedene, yaitu besok di hari kiamat. Wa amara azza wa jalla Jibril wa Mikail wa jami'al malaikah, dan Allah memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail dan seluruh malaikat ayastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, untuk memohonkan ampun kepadanya sampai besok di hari kiamat. Lone wong Islam niku nganti do nemen ke tidak umroh, tidak haji, karena memang keistimewaannya luar biasa kota Mekah. Ya, cara ngetokke duit 30 loro yuta atau 30-an lebih lah. Niku nek ngerti napa keutamaannya mungkin juga hebat. Di orang Islam niku cara piknik iki umroh niku. Cara piknik nang Hongkong, nang Singapura, luar negeri teng Paris, nek menurut kula emang foto-foto piknik oleh ketenangan hati, ya tidak umroh itu lebih menenangkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Man tofa haula baitillah, barang siapa yang tawaf di sekeliling rumah Allah, yaitu Baitullah, sab'an fi yaumi sha'ifin sadidil harri, tawaf 7 kali, tawaf keliling Ka'bah di hari yang panas, sing banget panasnya, hasiron an roksihi, dengan terbuka kepalanya, wastalamal hajaro, dan dia mencium hajar aswad, fi kulli tuwafin, di dalam setiap tuwaf. Rasa mencium yo isyarat, karena memang untuk mencium hajar aswad itu bukan perkara yang mudah, apalagi zaman saat ini lebih sulit banget. Orang istilah dengan lampian tangan, tawaf, kemudian melambaikan tangan di hajar aswad, min ghairi ayyub dia ahadan, dengan tanpa menyakiti seorang pun. Jadi orang ganggu, orang larang wong liya, kadang-kadang demi untuk mencium hajar aswad harus menyakiti orang lain, itu kurang afdol, ya bagus. Nyium hajar aswad itu bukan wajib, tapi larang wong, ganggu wong, nendani wong, tidak perlu muncal wong, itu kan dilarang. Makanya orang yang suka rasa dipaksa. Karena biasanya untuk berhubung cuma hajar orang itu kadang-kadang sampo kan. Jadi orang kok terus ngalah jadinya monggo tidak mungkin di sana, nggak mungkin terus nyumaga jadinya riyen gentosan kali pun tidak mungkin. Mereka itu wis sampuran geret-geretan, yang penting dan bisa nyucuk, sehingga ameran larake akhirnya jadi sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalla kalamu, dan dia sedikitkan bicaranya, gak kakean ngendikan. Illa min dzikrillah, kecuali memperbanyak zikir menyebut nama Allah. Kutiba lahu bikulli qadamin, maka Allah akan mencatat baginya setiap langkah kaki, yarfa'uha, yang dia angkat, sab'una alfa hasanatin, dengan 70.000 kebaikan. Wa muhya anhu sab'una alfi sayyi'atin, dan dihapus darinya 70.000 keburukan. Wa rufi'a lahu sab'una alfa darajatin, dan diangkat baginya 70.000 derajat. Ini adalah yang tawaf di sekeliling Ka'bah 7 kali di saat yang panas, kemudian terbuka kepalanya, kemudian istilam itu gini, mencungkap hajar aswad atau melambaikan tangan, tidak menyakiti orang lain, gak banyak ngendikan kecuali hanya untuk berzikir kepada Allah. Maka setiap jangkah kaki yang dia ayunkan
akan Allah ganti dengan 70.000 kebaikan dan dihapus darinya 70.000 keburukan, diangkat baginya 70.000 derajat. Wa fadlul masyi ala rakibi, dan keutamaan orang yang berjalan daripada orang yang naik kendaraan. Dulu kan saya sakit naik motor, saat ini tidak bisa, kendaraannya roda, kursi roda, nanti tidak kuat jalan bayar kursi roda. Nah, pripun sinyape naik kendaraan apa berjalan kaki? Sinyape berjalan kaki. Maka keutamaan orang yang berjalan ketika tawaf daripada orang yang menaiki kendaraan, kafadil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib, bandingannya seperti bulan purnama di malam purnama dengan bintang-bintang. Itu lebih terang bulannya pun, lebih bersinar bulannya pun ketimbang bintang. Kenapa lebih baik, lebih utama jalan kaki daripada naik kendaraan. Waruya diripun riwayatkan man tawafa bil baiti, barang siapa yang tawaf di Baitullah khamsina marratan 50 kali, yakni khamsina usbu'in, yaitu 50 kali putaran, kharaja min dunubihi, maka dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladatuhu, seperti Nabi ini baru keluar dari rahim ibunya. Waruya diriwayatkan annal hajar aswad, sesungguhnya hajar aswad yasyadu itu menyaksikan liman istanamu, bagi orang yang menciumnya, mengencumnya, wa qabbalau, dan menciumnya, min ahli dunia, dari ahli dunia. Jadi wong sing tahu mencium hajar aswad itu nanti akan direkam hajar aswad dan menjadi saksi, disaksikan besok dari kiamat. Wa annahu syafi'un musyaffa, dan sesungguhnya hajar aswad itu syafi'un musyaffa, memberi syafaat. Wa annahu kana asyaddu bayadun, dan sesungguhnya hajar aswad itu banget putih minas salji, daripada salju. Jadi aslinya hajar aswad itu putih bersih, boten kira kadosan iki. Hatta sawadathu khotoya ahli syirki, sing membuat hajar aswad jadi hitam niku goro-goro dosane menungso sing nyium hajar aswad niku. Walau la dalika, seandainya tidak seperti itu, mamasahu ahadin al-asyur, maka bisa menyentuhnya tidaklah menyentuhnya orang yang sakit kecuali langsung. Jadi asfalt ini baru aslinya ini bersih, tapi kenapa sekarang jadi gitu ketika dibagi darah? Karena dosanya sosial ini mau sini tidak berdiri dosa, nempel sidik, akhirnya jadi kok coro koyok biyen. Maka kata baginda Rasul, tidaklah mencium wong sakit kecuali akan sembuh. Di wong loro nyium aswad dari sembuh. Nek coro ijeh asli putih berubah tegas niki. Niki dadi waruya, dan diriwayatkan la yadkhulu ahadun ka'bata bi rahmatillah, tidaklah masuk dalam kecuali rahmat Allah. Wala yahruju minha illa bi maghfiratillahi azza wa jalla, dan tidaklah keluar dari Ka'bah kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing iso mlebu salat nang jero Ka'bah hanya orang yang dapat rahmatipun Allah. Termasuk dalam Ka'bah di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itu berarti dengan salat di situ berarti napa? Salat di dalam Ka'bah. Ngoten niku kene rantuk pitulungane Allah nggih boten saged. Pengalaman di dalam begini itu ketika sebelum puasa itu, jadi pun antri tinggal masuk nunggu sholat subuh.
Di sebelum subuh kita sudah persiapan, terus mendekati Hijri Ismail, terus karek antri tinggal masuk. Ternyata ketika antri itu desek-desekan ada jamaah sepuh yang pingsan. Smartphone bingung undang ambulan, saya tidak bisa, ambulan berbunyi berjubel tidak, kursi roda pun ternyata tidak bisa, mau tidak mau gitu. Akhirnya dalam dengan beberapa orang gak sido merelakan gak sido masuk ke sebenarnya ngurusi jamaah si pingsan. Jadi baru subuh kan langsung dibuka grup masuk, kita wis subuh wis sekarang kita ini apa namanya kita ini masuk malah jamaah sing semangku. Akhirnya gak iso mlebu, antrine wis kangelan terus mundur terus kangelan. Untuk mulai baru lagi. Itulah untuk rahmat Allah gitu. Wis padha karo tinggal di depan mata. Sekarang kalau dunia gambarnya harus gak situ. Karena kesan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bisa sholat di Hijri Ismail itu kan hukumnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijri Ismail itu aslinya dulu kan dalamnya Ka'bah sebelum renovasi. Jadi Hijri Ismail itu mulanya tawaf nggak boleh masuk ke sini. Karena kalau masuk ke sini nggak sah tawaf. Karena ini berarti masuk ke dalam Ka'bah. Itu yang mungkin bisa dilakukan jamaah kalau masuk ke dalam Ka'bahnya sih sekarang itu, kalau tidak atas izin kerajaan tidak bisa, karena ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an-nadru ilal Ka'bah ibadah. Barang siapa yang melihat Ka'bah itu ibadah. Jadi di Masjidil Haram itu rahmat atau pahala terbesar tawaf, kemudian sholat, terus nopo namanya melihat Ka'bah. Kita melihat Ka'bah itu 20 rahmat Allah turun kepada kita. Baru melihat itu saja. Melihat Ka'bah ibadah. Wa man nadhara ilal baiti, barang siapa yang melihat Baitullah Ka'bah imanan dengan penuh iman, wahtisaban dan mengharap pahala hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosa yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan. Wa khusyira yaumal qiyamati minal aminina, dan dia dikumpulkan besok di hari kiamat bersama orang-orang yang aman. Warumiyah dimeriwayatkan mamin ahadin, tidaklah ada seseorang yang inda rukni, ketika dia berdoa inda ruknil aswadi, di sisi hajar aswad, illa stujiba lahu, kecuali dikabulkan doanya. Wa kadzalika inda ruknil yamani, begitu pula berdoa di sisi rukun yamani. Jadi pojok hajar aswad itu ada rukun yamani, ada rukun hajar aswad. Dungo nomor rukun yamani yang dikabulkan, nomone hajar aswad yang dikabulkan. Waruyama ala wajil ardi, tidak ada di atas bumi ini baldatun yustajabu fiha doa, yang dikabulkan tempat untuk berdoa. Fi khamsati asrota, ada 15 tempat maudhi'an tempatnya ila Makkah, kecuali Mekah. Di Mekah ada 15 tempat yang mustajab untuk berdoa. Mana saja nih awal yang pertama, Jaufal Ka'bah, di tengahnya Ka'bah. Ini kita sudah tidak bisa, kecuali hanya di Hijri Ismail tadi harus masuk. Wa du'a fi mustajab, berdoa di dalam Ka'bah mustajab. Wa du'a indal hajaril aswad, dan berdoa di sisi hajar aswad mustajabun mustajab. Wa du'a indal ruknil yamani, berdoa di sisi rukun yamani mustajabun mustajab. Wa du'a tahnal mizabi, dan berdoa di bawah selambune
Ka'bah mesti apa kain penutupi Ka'bah mustajabun mustajab. Wa du'a fil hadari, berdoa di batu di dekat Ka'bah mustajabun mustajab. Wa du'a fil multazam, berdoa di multazam. Multazam itu antara dia pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Mustajabun mustajab. Wa du'a khalfal maqami, berdoa di belakang makom Ibrahim mustajabun mustajab. Wa du'a inda bi'ri zamzamin, berdoa di daerah sumur Zamzam mustajabun mustajab. Wa du'a ala sofa, berdoa di atas bukit sofa mustajabun mustajab. Wa du'a ala marwata, wa du'a ala marwati, dan berdoa di atas marwah mustajabun, jadi sahih berarti kan di atas sofa dan marwah. Wa du'a fil mauqifi, berdoa di tempat wukuf di Arafah mustajabun mustajab. Wa du'a indal mas'alil harami, berdoa di mas'alil haram mustajabun mustajab. Wa du'a indal jamarati, berdoa ketika lempar jamarah wusto, ula, akobah, asalasi yang tiga, jadi lempar akobah, wusto, ula, mustajabun mustajab. Inilah tempat-tempat yang mustajab yang ada di dalam kota Mekah, sehingga dengan tidak umroh maupun tidak haji, perbanyak doa di tempat-tempat ini. Bapak Ibu dengan kalau hormati, berkaitan dengan sakit dan maturakan melalui